akan melaksanakan kegiatan praobservasi pada kegiatan guru bergerak itu. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini di sini ada beberapa rangkaian. Di situ ada 3 rangkaian kegiatan, yaitu selama supervisi pendidikan ini ada praobservasi, kemudian ada observasi, dan yang terakhir ada pasca observasi. Dan pada kesempatan kali ini adalah praobservasi. Di sini adalah tujuannya bagaimana nanti ketika pada kegiatan observasi praobservasi ini adalah supaya lebih percaya diri dalam melaksanakan observasi itu ya Pak. Baik, di sini kira-kira ya sebelum melaksanakan observasi ini, kira-kira mata pelajaran apa yang akan Ibu laksanakan nanti ketika kegiatan observasi itu? Matematika itu di apa ya, di bab tentang bilangan pecahan. Tentang bilangan pecahan. Ya, bilangan cacah. Ya, bilangan cacah. Terus kira-kira nanti yang akan Ibu laksanakan itu kira-kira kan di sini kan SD ya, ada kelas 5 6. Kira-kira nanti Ibu akan melaksanakan pada kelas berapa? Saya ambil yang kelas 1 Pak, yang fase A itu. Fase A berarti ya? Iya, fase A. Ya, karena fase A nanti di kelas 1 dan 2 gitu ya. Kemudian juga nanti kira-kira nanti ketika Ibu melaksanakan kegiatan ketika observasi, kira-kira apa harapan yang ingin Ibu wujudkan gitu? Harapannya ya yang pastinya peserta didik itu bisa memahami tentang pelajaran matematika, khususnya di materi bilangan cacah seperti itu Pak, 1 sampai 20. Oh iya ya. 1 sampai 20 karena memang fase A ya, fase A kelas 1. kebetulan juga karena memang masih kelas 1 ya, tahap awal itu ya. Terus kira-kira bagian mana nanti yang ingin dicapai, terus termasuk bagian pendahuluan, kegiatan inti atau misalkan di bagian penutup seperti itu. Ya mungkin dari semuanya kan itu berkesinambungan ya. Saya harap semuanya bisa saya capai seperti itu. Contohnya untuk pendahuluan mereka bisa memberikan persepsi awal tentang apa itu bilangan, kemudian yang inti mungkin nanti mereka bisa mengikuti apa yang menjadi pelajaran di mata pelajaran ketika itu, dan untuk menutup mungkin mereka bisa menyimpulkan seperti itu. Oh, berarti artinya untuk persiapan sudah siap gitu ya, untuk RPP, kemudian juga tentang perangkat pembelajaran yang akan diterapkan gitu ya. Terus kira-kira apa lagi untuk yang dipersiapkan, artinya selain dari RPP, kemudian juga perangkat pembelajaran, kira-kira apa yang ada media, mungkin ya medianya disiapkan, kemudian juga materi, tentunya saya juga harus memberikan materi, dan juga tentang asesmen. Oh iya. Oh, berarti ada di samping perangkat pembelajaran, RPP, kemudian juga bidang pembelajaran, juga ada untuk disiapkan atau strategi pembelajarannya. Kemudian ada penilaian atau asesmen gitu ya. Sangat bagus ya. Kemudian untuk RPP-nya apakah sudah disesuaikan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena memang saat ini sesuai dengan kebutuhan siswa atau adanya siswa yang sangat beragam. Apakah untuk RPP-nya apakah sudah disesuaikan dengan yang diferensiasi atau bagaimana? Nah, itu kan saya sudah mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang menurut saya itu sudah saya sesuaikan dengan karakter siswa dan kebutuhan siswa. Tapi nanti tidak tahu nanti gimana pelaksanaannya, kan belum dicoba seperti itu. Ini kan memang untuk saat ini kan memang untuk perencanaan ya. Ya, semoga nanti apa yang akan direncanakan menjadi berhasil gitu ya. Kemudian terkait dengan metode pembelajaran yang akan dilakukan, kira-kira apa saja gitu ya? Untuk metode pembelajaran itu tadi berarti ya metodenya itu saya menggunakan anak-anak itu menggunakan seperti langsung simulasi seperti itu Pak. Metode pembelajaran simulasi. Jadi saya kan ini kan bilangan cacah ya. Jadi nanti langsung ke lingkungan untuk mengambil benda yang mereka temukan, nanti dihitung. Oh iya. Bagus, sebenarnya lebih penerapannya nanti pada siswa itu lebih pada langsung praktek seperti ya. Kira-kira dalam perencanaan ini apakah ada hambatan atau sesuatu yang masih mengganjal di pikiran Ibu seperti itu sebelum pelaksanaan ini? Ya, mengganjalnya nanti itu tadi apa yang siswanya itu nanti kira-kira berhasil apa enggak, apa ada kendala lain nanti di observasinya seperti itu. Oh iya. Entahnya nanti kan mesti ada siswa yang entah emosinya masih ada
tidak bagus dari rumahnya atau apa gitu kan, masih tidak tahu nanti. Ya, itu cuma yang mengganjal pikiran saya. Nanti takut ketika ketika praktek mereka tidak sesuai yang saya harapkan seperti itu. Nah, lalu nanti kira-kira ketika misalkan nanti ibu itu dihadapkan dengan siswa yang seperti itu, kira-kira bagaimana solusi dari ibu itu untuk menangani murid yang seperti itu? Ya mungkin bisa dari yang tahap pendahuluan kan sudah bisa dilihat mana siswa yang bersemangat, mana siswa yang kira-kira moodnya agak bagus. Nah mungkin dari situ saya harus mempersiapkan lebih banyak motivasi bagi mereka, entah itu speaking yang bagus atau apa seperti itu. Oh iya, itu sangat bagus sekali ya, nanti semoga penerapannya semoga. bagus ya. Terus kira-kira dalam pelaksanaan ini siapa saja nanti yang akan ibu libatkan, yang akan nanti menunjang dalam pembelajaran yang akan ibu terapkan seperti itu? Ya tentunya yang pertama mungkin ya rekan guru seperti itu. Soalnya kan saya masih anggaplah guru muda gitu kan. Saya masih mau nanya dulu ke guru-guru yang lain bagaimana mereka mengajar kelas 1 sebelum saya, bagaimana menghadapi siswa yang rewel mungkin atau yang moodnya tidak bagus seperti itu. Atau mungkin bisa nanti media yang kira-kira bagus apa gitu untuk diterapkan di kelas 1 seperti itu. Sudah bagus ya ibu, menurut saya sudah bagus. Terus kira-kira nanti ketika ini kan sudah rencana ya, kira-kira nanti kapan akan dilaksanakan atau diterapkan nanti? Rencana ini ya nanti pas pelajaran itu Pak, mungkin ya seminggu lagi atau 2 hari lagi gitu. Semoga nanti terlaksana dengan baik ya. Terus kira-kira komitmen apa yang bisa ibu terapkan itu supaya nanti bisa menghasilkan yang maksimal dalam upaya pencapaian rencana yang sudah ibu siapkan? Ya mungkin komitmen saya itu ya berpatokan pada rencana yang sudah saya susun seperti itu, dan kemudian menyiapkan rencana-rencana lain ketika rencana 1 tidak selesai, jadi menerapkan rencana A, rencana B, C. Ada opsi ya? Ada opsi rencana ya. Sangat bagus, artinya nanti ketika diterapkan nanti ada opsi B. Yang agak berhasil mungkin nanti langsung putar ke opsi B seperti itu. Iya, sudah bagus ya. Terus alhamdulillah ini saya kira sudah benar-benar matang ya penerapannya itu. Terus kira-kira nanti bagaimana perasaan ibu, artinya dari awal tadi proses observasi perasaan ibu dari tadi awal tadi sampai sekarang, bagaimana perasaan ibu ketika pada kegiatan observasi? Saya merasa terbantu sekali dengan ajarnya acara seperti ini. Jadi nanti kan saya bisa ternyata yang diharapkan itu harus ada harapan untuk siswa atau tujuan pembelajaran saya, medianya, jadi lebih terarah. Berarti nanti kan seperti yang disampaikan tadi bahwa artinya pembelajaran nanti ketika akan diterapkan sudah menyiapkan media pembelajaran, RPP, kemudian juga asesmen penilaian dan sebagainya. Kemudian nanti untuk solusinya sudah ibu sampaikan tadi bahwa ketika ada murid seperti ini maka ada opsi lain, ada opsi A tidak berhasil maka opsi B dan seterusnya. Jadi ya saya rasa memang itu sudah bagus ya. Terus kira-kira mungkin apakah ada hal lain yang ingin ibu diskusikan atau apa mungkin hal lain yang ingin ibu sampaikan? Sudah mungkin. Kira mungkin ya. Ya terima kasih Bu ya. Semoga nanti apa yang akan direncanakan menjadi menghasilkan maksimal gitu ya. Ya saya cukupkan ya Bu, terima kasih atas waktunya. Ya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
benda yang ada di segi. Jadi tujuannya udah ya, itu aja. Tujuannya adalah menghitung benda yang ada di sekitar. Coba sekarang gantian keluar ambil benda yang ada sebanyak 20. Coba mulai dari bangku ini, keluar dulu sebentar. Keluar. Ambil benda yang di lapangan atau mana? Sebanyak 20. Mau itu batu, daun yang kering, atau biji-bijian, terserah. Ambil. Ya, masih pada-pada. Di sini keluar juga. Ambil batu atau apa? 20. Ya, sama dapat ada apa? Batu ini keluar. Ambil 20 ya. Ya, coba di sini keluar juga. Ambil 20. Juga 20. Ya, keluar. Ambil 20. Oke, sudah semua. Judul kami. Oke, kalian sudah mencari benda yang ada di sini. Coba aku pinjam satu bangkunya. Oke.
Dewi, Nisa, Ais. Setelah angka 3 angka berapa? Ini 2, 3 angka. Setelah angka 3 angka. Oke, bagus. Waalaikumsalam. Naura. Setelah angka 1 angka 2. Subhan. Setelah angka 11 angka 12. Oke, pulang. Nopal. Setelah angka 15 angka 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dina Mesina. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Subaidi, Ciki Angkatan 7. Kemudian ini teman saya Ibu Dina Mesina yang kebetulan sudah melaksanakan praobservasi dan observasi, dan sebentar lagi nanti saya akan melaksanakan pasca observasi, dan yang selanjutnya adalah Bapak Arif Subaidi sebagai pengajar praktik di kelompok saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dalam kegiatan kali ini, yaitu pendampingan individu 5 akan melaksanakan pasca observasi dari kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya Ibu Lidina? Ya, alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah baik saja. Setelah melaksanakan kegiatan praobservasi kemarin, kemudian melaksanakan observasi kemarin, ya ada beberapa hal, yaitu tentang supervisi akademik, lanjutan pada kegiatan pada sebelumnya di praobservasi dan observasi. Tentunya dari pelaksanaan kemarin ada beberapa pengalaman nantinya dari praobservasi dan observasi yang telah dialami oleh Ibu Dina Mesina, ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Terus di sini adalah tentang kemarin kan sudah disampaikan juga pada sebelumnya, yaitu praobservasi tentang tujuan dan lain sebagainya, ya. Terus kira-kira apa harapan Ibu Dina Mesina ini setelah melaksanakan kegiatan observasi kemana Dina, praobservasinya, kemudian juga kegiatannya sudah dilaksanakan. Ya, Terus apa harapan dari Ibu Didin, karena kebetulan dipanggil Didin, ya? Iya, iya. Ya, apa harapannya untuk selanjutnya? Ya, harapan saya mungkin di sini saya bisa menambah wawasan saya lagi dalam hal tentunya mengajar seperti itu. Kemudian juga saya bisa lebih mengembangkan kompetensi saya, dibantu tadi oleh Bapak Subaidi ini dalam hal mengajar. Mengajar itu, ya. Dan berarti ingin meningkatkan, ya, Ya, meningkatkan kompetensi yang dimiliki atau kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Didin, ya. Iya, iya. Kemudian saya ingin tahu harapan dari percakapan hari ini. Jadi pada percakapan hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan? Artinya pada percakapan Ya, pasca sekarang. pasca observasi saat Ya, ini. saya berharap mungkin bisa bertukar informasi seperti itu kan saya sudah diobservasi kan, Ya, ya, jadi ya. saya bisa bertukar informasi apa yang menjadi kekurangan saya, mungkin apa yang ada masukan dari Pak Subaidi seperti itu. Oh iya, iya. Jadi intinya adalah berkolaborasi dengan termasuk dengan dengan guru, kemudian yang disampaikan Ibu Didin dengan saya sendiri, artinya dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Didin, ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu itu setelah melaksanakan kegiatan
observasi beberapa hari yang lalu seperti itu. Ya, perasaan saya ya senang seperti itu karena sudah melakukan kegiatan yang kemarin seperti itu. Mungkin ada gugupnya juga pas pelaksanaannya seperti itu. Ya kan memang sebetulnya kan seperti yang disampaikan kemarin bahwa dalam RPP yang disampaikan waktu observasi kemarin kan Ya. penerapan tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian juga yang terintegrasi dengan KSI itu kan ya. Nah kemudian memang nggak wajar lah mungkin ketika observasi ya, gitu. rasa gugup ya, karena memang baru pertama gitu ya. Enggak. Namun saya lihat kemarin itu waktu observasi saya sudah bagus, artinya meskipun baru pertama mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan terintegrasi dengan KSI itu, saya lihat sudah bagus praktiknya itu. Makasih Mas Budi. Ya. Terus kira-kira dari praktek yang Ibu laksanakan kemarin itu waktu observasi, kira-kira adakah hal yang perlu diperbaiki atau misalkan apa yang dirasa kurang menurut Bu Ibi? Kurang dalam penilaian saya. Ya, betul. Mungkin saya kurang dalam penguasaan kelas seperti itu Pak Supir. Soalnya kan saya mengajar anak kelas 1 gitu. Nah, itu mungkin di penguasaan kelasnya kurang sehingga mereka lebih kadang kelihatan kurang kontrolnya seperti itu dan susah diaturnya seperti itu. Penguasaan kelasnya saya masih perlu ditingkatkan seperti itu. Iya, berarti dari caranya berarti kurang di pengasahan kelas Ya, sehingga anak kurang aktif juga. Kontrol. Ya, kurang kontrol selama Pembelajaran ya. Terus kira-kira apa langkah tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah Ibu mengetahui ternyata saya itu kurang mengisi kelas, ternyata saya kurang seperti ini. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadi solusi untuk atau perbaikan lah ya mengatasi untuk kedepannya? Ya mungkin dari Pak Subay ya kan di sini ada kan pembelajaran diferensiasi ya. Mungkin saya lebih memahami kata siswa, kan ada siswa yang aktif, ada yang lebih ke mendengarkan, ada yang lebih suka yang aktifnya itu hiper seperti itu. Nah mungkin saya bisa nanti mengelompokkan, kan tadi diferensiasi, ada siswa yang berarti nanti pembelajaran ini harus lebih ke aktifnya seperti itu, atau lebih mencakup semua yang ada di siswa seperti itu, kebutuhan siswa seperti itu. Strategi belajarnya. Berarti dari kendala atau permasalahan yang Ibu alami itu adalah selama kegiatan observasi kemarin Ibu mempunyai cara atau cara maksudnya yaitu adalah memahami bagaimana anak itu sesuai dengan karakternya, sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang di RPP kemarin yang Ibu rencanakan itu berarti sudah ada solusi dari permasalahannya sudah Ibu alami itu ya. Karena memang saya lihat kemarin itu waktu observasi memang sudah bagus, namun ya memang ada beberapa anak ya, ada beberapa anak juga yang memang dirasa kurang kewenangan khusus gitu ya. Iya, seperti itu. Kemudian dari pelaksanaan observasi itu kira-kira hal apa yang sudah baik selama praktek mengajar kemarin itu apa saja? Yang saya praktekkan. Iya. Mungkin dari segi model pembelajarannya seperti itu. Saya akan menerapkan model pembelajaran yang lebih ke nyata, lebih ke lingkungan siswa seperti itu. Jadi siswa lebih mudah menangkap apa yang saya sampaikan seperti misalnya kan kayak hitung-hitung itu kan saya memakai, coba lihat ada ambil batu yang ditemukan di sekitar sekolah seperti itu kan mereka mengumpulkan sendiri, nanti mereka menghitung dan mengurutkan batu mana yang lebih dari kecil sampai yang besar seperti itu. Berarti jadi mereka tidak perlu mengandai-andai seperti itu. Berarti yang Ibu rasa itu yang medianya artinya langsung pada penerapan langsung di aksi nyata, lingkungan sekolah. Bukan hanya mengandai-andai, artinya contoh yang jauh. Jadi langsung contoh yang sekitar kan disuruh menghitung sekarang ada berapa itu kan. Nah, jadi anak-anak disuruh langsung praktek dengan menggunakan media terutama yang ada di dekatnya atau di sekitar, khususnya dalam kelas itu ya. Memang bagus sekali. Kemudian dari pembelajaran yang Ibu sudah terapkan kemarin ya, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu
dicapai dalam penerbangannya pembelajaran berdiferensiasi berdiversifikasi itu kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai? Ya, tujuannya tadi itu Pak Suboy, saya ingin lebih bisa mendalami karakter siswa dari mengadakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE itu ya, sehingga kita kan bisa memenuhi kebutuhan siswa. Ya. Berarti memang sesuai dengan yang artinya pendidikan sesuai dengan yang disampaikan Kak Jadi artinya adalah pendidikan itu adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat dalam maupun kodrat zaman, sehingga dengan demikian murid bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang sejatinya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat gitu ya. Itu masih sangat bagus penerapannya menurut saya. Terus kira-kira dalam upaya memaksimalkan rencana perbaikan dari pembelajaran yang dirasa masih kurang dari Bu Didin tadi, kira-kira siapa saja yang dirasa perlu untuk diajak berkolaborasi dalam memaksimalkan? Ya, yang pertama mungkin saya akan minta saran pada guru yang lebih senior daripada saya. Soalnya kan saya di sini masih anggaplah guru yang belum senior seperti itu, masih ada guru yang lebih senior. Jadi saya akan bertanya bagaimana cara menghadapi siswa yang memiliki karakter yang aktif seperti itu. Kemudian juga mungkin saya perlu bertanya langsung kepada orang tuanya. Ya, anak ini seperti apa kalau di rumah, atau seperti apa namanya perilakunya, apakah ada penanganan khusus dari orang tua untuk menangani anak itu supaya dia lebih bisa mendengarkan seperti itu Pak Suboy. Oh iya, berarti ini adalah upaya bagaimana memperbaiki itu yang dirasa perlu untuk diajak berkolaborasi itu adalah yang dari sekolah, kemudian juga termasuk yang di sekolah berarti ada kelas kemudian dewan guru ya, kemudian juga melibatkan orang tua. Artinya dengan demikian kita bisa tahu terhadap karakter atau masalah yang berbeda seperti ya. Iya, saya rasa itu sudah sangat bagus. Artinya dari permulaan, dari awal-awal penerapannya itu saya rasa sudah bagus. Terus bagaimana perasaan ibu setelah melakukan percakapan hari ini? Artinya dari awal, kemudian kemarin itu kan sudah pra, kemudian observasi, ke sekarang pasca observasi. Dari awal percakapan kita selama proses pasca observasi ini, kira-kira bagaimana perasaan ibu tentang kegiatan pada kegiatan ini ya? Nah, saya mungkin senang saya bisa bersharing seperti mengungkapkan apa yang menjadi masalah saya seperti itu. Soalnya ini kan paling bicara biasa dengan teman saya misalnya ini kan sudah bisa tahu kelemahan saya di sini. Terus kemudian ternyata ada proses diferensiasi siswa dan diintegrasi dengan KSE tadi itu seperti. Jadi saya memperoleh informasi yang lebih dari adanya kegiatan kali ini. Sudah merasa senang, artinya merasa artinya ada pemecahan masalah dari itu kan. Jadi masalahnya sudah bisa ibu sampaikan tadi, kendalanya sudah ibu sampaikan, kemudian juga ibu sudah menyampaikan dari solusi dari masalah tersebut sudah ibu sampaikan juga, sudah menemukan kemudian berkenaan dengan kegiatan pada kesempatan ini, kemudian tujuannya yaitu adalah memaksimalkan potensi yang ada pada siswa. Mungkin bisa ibu sampaikan mungkin tentang ulasan singkat tentang dari observasi dan pasca observasi kita kesempatan kali ini, kira-kira kesimpulan apa yang dapat ibu simpulkan itu, artinya dari kegiatan di pra dan kemudian observasi dan pasca observasi, kira-kira bisa disebutkan. Yang pra itu kan mungkin lebih ke persiapan gitu kan. Nanti observasinya mungkin lebih ke kegiatannya, pelaksanaannya. Nanti sekarang ini baru penilaiannya atau kesimpulan dari kegiatan itu apa dan didapat seperti itu. Mungkin yang ini sudah baik seperti itu. Saya sudah bisa menyiapkan langsung observasi dan kemudian nanti diberi feedback atau umpan balik dari Pak Suboy sendiri seperti itu. Tentunya berarti saya tangkap yang tadi yang disampaikan Ibu bahwa di dalam pelajaran sudah bisa dibenarkan ya. Jadi kita bisa mengetahui tentang kebutuhan, kemudian juga bagaimana kita melaksanakan pelajaran yang seperti itu yang baik ya. Artinya yang memunculkan diferensiasi baik entah itu di
konten, terus saya tahu juga di integrasi produk gitu ya. Iya. Kemudian juga yang terintegrasi dengan KSD, jadi bisa menunjukkan anak-anak seperti yang disampaikan Bumi tadi gitu ya. Jadi dipetakan artinya dibuat pengelompokan gitu ya. Jadi dia dibuat pengelompokan sesuai dengan kemampuan anak-anak seperti itu ya. Itu saya rasa sudah bagus. Kemudian juga KSD-nya juga sudah muncul, artinya dari pengelompokan seperti yang tadi itu disampaikan, seperti menelan emosi dan juga kesadaran sosial, sehingga dengan pengelompokan itu kan gitu ya. Iya. Seperti itu ya. Mungkin ada hal lain mungkin yang ingin Bu Didi sampaikan terkait dengan proses pembelajaran atau juga hal lain yang berkaitan Dengan ya, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Bu Didi. ya mungkin apa ya, proses seperti ini sangat baik untuk membangun atau untuk mengetahui kompetensi daripada guru. Soalnya kan kalau tidak ada kita seperti ini, kita kan juga tidak bisa apa ya, mengetahui apa kendala saya, tidak bisa udah ngajar ya udahlah gitu. Jadi mungkin ini lebih apa ya, kegiatan seperti ini sangat baik, saya pikir sangat baik ya, karena untuk menggali kompetensi pendidik juga, dan juga ini sama bagi siswa. Kalau sudah didiknya bagus, siswanya kan juga otomatis akan usahakan untuk segera ya sudah bagus. Berarti artinya kompetensi dari guru itu bisa menentukan bagaimana kita bisa mengarahkan siswa dengan baik sesuai tujuan pelajaran yang ingin didapat. Iya, itu mungkin ada usulan atau pendapat atau lain-lainnya, mungkin selain yang ini akan ada atau misalkan tidak ada. Usulannya tadi itu sudah baik menurut saya. Iya. Sudah bagus adanya dengan ada kegiatan seperti ini sudah bagus. Mungkin nanti lebih diterapkan lagi mungkin untuk guru yang lain seperti itu. Alhamdulillah ini ada dapat disebutkan bahwa Bu Didi ini sudah menemukan masalahnya gitu ya. Kemudian juga solusinya sudah bisa dipetakan juga. Dan Bu Didi juga tadi sudah ditemukan untuk solusinya. Kemudian juga bagaimana pemanfaatan pembelajaran organisasi terintegrasi dengan KSD itu sudah Bu Didi pahami, dan tinggal nanti bagaimana bisa mengembangkan untuk selanjutnya gitu. Iya. Jadi untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bu Didi berkenaan dengan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin pertanyaannya untuk Pak Subri. Ya, atau mungkin tidak ada Pak yang mau di-sharing gitu ya. Mau di-sharing ya, mungkin kalau saya itu saya lebih ke apa ya? Lebih ke pemahaman siswa seperti itu Pak Subri. Soalnya kan siswa baik, alhamdulillah berarti Ibu ini sudah menemukan artinya atau juga memahami artinya dari kegiatan kemudian juga observasi dan pasca observasi ini Bu Didin sudah memahami atau juga menangkap inti dari kegiatan pada kesempatan ini gitu ya. Terus mungkin ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan. Sudah cukup ya Bu. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga kedepannya kita itu bisa lebih baik artinya dalam menjadi guru yang profesional, bagaimana bisa mengarahkan siswa sesuai dengan yang diharapkan oleh kita Dewantara gitu ya, bagaimana bisa menggali kompetensi yang ada di murid sehingga dengan menunjukkan kompetensi yang ada di murid, kemudian nanti pembelajaran atau tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal gitu ya. Saya kira sudah cukup ya Bu. Semoga pada kesempatan kali ini adalah menjadi kegiatan yang bermanfaat. Amin. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.